Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin, arsadakumullah. Berikut ini kami perkenankanlah untuk menyampaikan tentang serial 10 penghapus dosa menurut Imam Ibnu Taimiyah. Pada kali ini episode yang kelima, yaitu amal jariyah. Pada episode yang kelima ini meliputi 1. Dalil, pengertian, dan contoh amal jariyah. Yang kedua, manfaat amal jariyah. Dalil, pengertian, dan contoh amal jariyah, pengertiannya atau penjelasannya seperti berikut. Dalil dan pengertian amal jariyah. Idza martal insanu in qata'a anhu amaluhu ila min salasah. Ila min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Apabila manusia meninggal, maka terputuslah darinya semua pahala amal kebajikannya kecuali 3 macam, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim. Pengertian amal jariyah adalah perbuatan kebajikan yang dilakukan secara sukarela dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuai syariat, dan mendatangkan balasan kebajikan atau pahala bagi yang melakukannya, meskipun ia telah meninggal. Pahala amal jariyah akan terus mengalir kepadanya selama orang yang masih hidup dapat memanfaatkan hasil kebajikan yang ditinggalkannya. Contoh amal jariyah. Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasyarahu wa waladan sholihan tarakahu wa mushafan warathahu au masjidan banahu au baitan libnis sabili banahu au nahron ajarahu au sodaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautihi. Sesungguhnya yang didapati oleh orang yang beriman dari amalan dan kebajikan yang ia lakukan setelah ia mati adalah: 1. Ilmu yang diajarkan dan disebarkan. 2. Anak soleh yang ia tinggalkan. 3. Mushaf Al-Quran yang ia wariskan. 4. Masjid yang ia bangun. 5. Rumah bagi ibnu sabil atau musafir yang terputus perjalanan yang ia bangun. 6. Sungai yang ia alirkan untuk irigasi. 7. Sedekah yang ia keluarkan dari harta ketika ia sehat dan hidup. Semua itu akan dikaitkan dengannya setelah ia mati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi dalil, pengertian, dan contoh amal jariyah seperti ilmu yang dimanfaatkan, anak soleh yang mendoakan,
mushaf Al-Quran yang diwakafkan, masjid yang dibangun, rumah yang dibangun untuk Ibnu Sabil, sungai yang dialirkan untuk irigasi, sedekah yang dikeluarkan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tentang manfaat atau keutamaan amal jariyah, penjelasannya seperti berikut. Di antara keutamaan amal jariyah: 1. Mendapat kedudukan yang mulia. Abdin rozaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fi haqqon fahada bi afdhalil manazil. Seorang hamba yang dikaruniai harta dan ilmu, kemudian ia bertakwa kepada Rabb-Nya, menyambung silaturahim, dan mengetahui hak-hak Allah, inilah kedudukan yang paling mulia. Hadis riwayat Tirmidzi. 2. Mendapat pahala secara terus-menerus. Man sana fil islami sunnatan hasanah fa'umila biha ba'dah kutiba lahu mithlu ajri man amila biha wala yang kusu min ujurihim syai'. Barang siapa yang melakukan kebaikan dalam Islam, kemudian dilakukan pula oleh orang lain sesudah itu atau ditiru, maka dicatat pahalanya selain dari dia sendiri, juga dari orang yang melakukan sesudahnya, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahalanya. Hadis riwayat Muslim. 3. Mendapat pahala yang berlipat-lipat. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai tumbuh 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 261. 4. Dihapus kesalahan-kesalahannya. In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Baqarah 271. 5. Akan dibangunkan istana di surga.
man bana masjidan lillah ka mafhasi kotoh au aswar banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka Allah bangunkan baginya rumah atau istana seperti itu pula di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. 6. Didoakan oleh para malaikat dan semua makhluk bumi. Innallaha wa malaikatahu wa alas samawati wal ard hatta namlata fi juhriha wa hatal hud la yusalluna ala muallimin nas al khaira. Sesungguhnya Allah dan para malaikat serta semua makhluk di langit dan di bumi sampai semut dalam lubangnya dan ikan di lautan benar-benar bersolawat atau mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan atau ilmu agama kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. 7. Mendapat nilai sedekah yang paling disukai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, inna ummi matat apa atasaddaku anha? Qala na'am. Qultu fa ayyu sadaqati afdol? Qala sakyul ma. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, apakah boleh aku bersedekah atas namanya? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iya boleh. Saat bertanya lagi, lalu sedekah apa yang paling afdol atau utama? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memberi minum air. Hadis riwayat An-Nasa'i. 8. Mendapatkan minuman khamr yang disegel. Wa ayyuma muslimin sako musliman ala domain sakohullahu minar rohikim maktum. Muslim mana saja yang memberi minum orang yang kehausan, niscaya Allah akan memberinya minuman ar-rohik maktum atau khamr yang dilak. Hadis riwayat Abu Dawud. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang amal jariah. Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melakukan amal jariah. Amin. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.